Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Di mana Southwest Airlines menjadi maskapai Amerika Serikat terbaru yang mengeluarkan perkiraan keuangannya pada Rabu 23 April. Hal ini terjadi akibat perang dagang Presiden Donald Trump yang menciptakan ketidakpastian terbesar bagi industri kedirgantaraan negara tersebut. Melansir Reuters, pada Kamis 24 April, Southwest mengatakan tidak dapat menegaskan kembali perkiraan sebelumnya sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat dalam laba sebelum bunga dan pajak pada tahun 2025 dan sekitar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2026. Saham Southwest turun 3% dalam perdagangan setelah jam kerja. Alaska Air Group juga menarik perkiraan laba tahun 2025 pada hari Rabu dengan alasan ketidakpastian ekonomi makro yang berlaku. Awal bulan ini Delta Airlines dan Frontier membatalkan perkiraan mereka. Minggu lalu United Airlines juga memberikan dua perkiraan yang berbeda dengan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memprediksi lingkungan makro tahun ini. Keadaan lebih buruk bagi maskapai penerbangan seperti Southwest yang sebagian besar bergantung pada pelanggan rekreasi yang sensitif terhadap harga dan sebagian besar melayani pasar domestik Amerika Serikat. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah China memerintahkan platform e-commerce untuk menghentikan kebijakan pengembalian dana atau refund tanpa mengharuskan mengembalikan barang atau return. Hal ini dilakukan demi meringankan beban keuangan para pedagang. Informasi ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui langsung kebijakan tersebut. Menurut sumber, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan beberapa perusahaan termasuk PDD Holdings dan memutuskan bahwa praktek refund tanpa harus return harus dihentikan paling lambat Juli 2025. Setelah periode tersebut, hanya pedagang yang dapat menginisiasi proses refund, bukan lagi platform atau konsumen. Sumber tersebut tidak menyebutkan tanggal spesifik kapan kebijakan ini mulai berlaku. Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian finansial di kalangan pedagang, terutama di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. PDD dan rivalnya, JD.com, menolak memberikan komentar. Sementara itu, Alibaba Group dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Kebijakan refund tanpa return memang sempat menuai kontroversi. Pada Juli lalu, ratusan orang dilaporkan menggelar aksi protes di kantor platform Temu milik PDD di wilayah selatan China. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Pemegang emas kini was-was terhadap pergerakan harga emas dunia yang semakin melemah. Harga emas terus ambruk setelah ketegangan Amerika Serikat dan China mulai mereda dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik kembali ancaman untuk memecat Ketua The Federal Reserve atau The Fed. Presiden Trump menarik kembali ancamannya untuk memecat Ketua The Fed Powell setelah berhari-hari mengintensifkan kritik terhadap kepala bank sentral tersebut karena tidak memangkas suku bunga. Dirinya juga menyatakan optimisme bahwa ia akan membuat kemajuan dengan China yang akan secara substansial menurunkan tarif impor mereka, tetapi juga memperingatkan bahwa jika mereka tidak membuat kesepakatan, maka Amerika Serikat yang akan membuat kesepakatan. Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau IMF pada hari Selasa memangkas prospeknya untuk pertumbuhan Amerika Serikat dan global tahun ini dengan kebijakan tarif Trump sebagai alasan utama di balik penurunan peringkat tersebut. Emas yang secara tradisional dianggap sebagai nilai lindung terhadap ketidakpastian global telah memecahkan beberapa rekor tertinggi dan naik lebih dari 26% sejak awal tahun 2025. Perdagangan emas besar-besaran pada perdagangan sebelumnya di hari Selasa mungkin merupakan sinyal bahwa rally logam kuning itu perlu istirahat. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Shinta Kamdani angkat suara perihal aksi premanisme dalam hal ini Ormas yang mengganggu proyek pabrik mobil listrik asal China, yakni BYD di kawasan industri Subang. Shinta mengungkapkan bahwa sejatinya aksi premanisme di Indonesia terhadap proyek investasi bukanlah hal baru. Dirinya mengatakan hal itu pun sudah menjadi perhatian pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan yang membuat investor resah. Shinta menilai keamanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah proyek investasi dalam negeri. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bisa mengatasi permasalahan premanisme yang terjadi di tanah air. Di sisi lain, Deputi Promosi Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), Nurul Ikhwan mengungkapkan pihaknya akan segera meminta keterangan dari pihak BYD perihal gangguan tersebut.
tersebut. Investasi pabrik mobil BYD di Subang mencapai belasan triliun rupiah atau bernilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Direktur BYD Motor Indonesia Eagle Shaw mengungkapkan bahwa dalam rentang 1 tahun ke depan, pembangunan pabrik akan rampung.